Wartawan di Karawang kompak boikot KDM Gubernur Jawa Barat karena tersinggung dengan pernyataannya yang katanya KDM tidak perlu lagi kerjasama dengan media karena semua program KDM bisa disampaikan lewat platform media sosial milik KDM. Yang jadi anehnya, dan ini sangat lucu ya, kalau misalkan media tidak memberitakan KDM, apa yang akan diberitakan oleh media? Sementara itu kan masyarakat semua tertuju pada KDM. Oke, hello guys. Selamat pagi, siang, sore, malam, entah kapanpun ya bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang menonton video saya. Saya tidak tahu kapan, intinya saya mengucapkan sehat-sehat selalu di sana. Semoga rezeki kita selalu dilancarkan ya. Kembali lagi bersama saya Reno Reaction. Seperti biasa, hari ini kita akan mereaksikan beberapa video-video yang media sosial sajikan untuk kita gitu ya terkait Kang Deddy Mulyadi. Tanpa banyak basa-basi, mari kita ke videonya. Wartawan di Karawang kompak boikot KDM Gubernur Jawa Barat karena tersinggung dengan pernyataannya yang katanya KDM tidak perlu lagi kerjasama dengan media karena semua program KDM bisa disampaikan lewat platform media sosial milik KDM. Yang jadi anehnya, dan ini sangat lucu ya, kalau misalkan media tidak memberitakan KDM, apa yang akan diberitakan oleh media? Sementara itu kan masyarakat semua tertuju pada KDM. Wartawan. Ya, betul. Kalau media tidak setuju dan memboikot, terus mau ngeberitain apa gitu kan? Sedangkan berita yang selalu ramai dan diinginkan warga seperti kita ini ya pasti tentang Kang Deddy Mulyadi gitu ya, gubernur yang menghebohkan seluruh Indonesia gitu. Mari kita simak video selanjutnya. KDM di Karawang, boikot pemberitaan KDM di Karawang, boikot pemberitaan KDM di Karawang. Terima kasih, tepuk tangan buat wartawan Karawang. Sebagai bukti boikot pemberitaan terhadap KDM yang sudah tidak mau memusuhi wartawan. yaitu mengaku adanya wartawan. Maka pada hari ini semua luar rekan-rekan media yang sangat luar biasa tentunya menandatangani atas kesepakatan ucapan-ucapan yang menolak ya Kang Deddy untuk tidak diberitakan. Boikot pemberitaan Deddy Mulyadi Jawa Barat. Mereka sudah Aduh, ada-ada saja ya kelakuan. Ini wajah-wajah wartawan yang kerjanya cuma berangkat ke kantor, nyari masalah, ketemu masalahnya diberitain, dapat duit pulang gitu. Saya pernah mendengar sih beberapa wartawan itu memang mereka memiliki kartu tanda pengenal sebagai karyawan. Kalau mereka isi bensin itu katanya nggak perlu bayar, katanya ya, saya nggak tahu. Jadi ketika mereka isi bensin ke pom bensin nggak perlu bayar, tunjukin aja kartu identitas bahwa dirinya itu wartawan gitu, karena wartawan berhak mendapatkan bensin dari dari negara lah gitu bilangnya. Kan aneh ya, maksud saya nggak modal banget gitu. Terus lagi pula kebijakan Kang Deddy Mulyadi tentang ini gitu, tentang media ini berhenti untuk memberitakan KDM, bukan KDM memusuhi wartawan, tapi supaya dana dana pemerintah untuk media itu bisa lebih berkurang. Dan ya sebetulnya supaya menghemat juga, supaya dana itu bisa mengalir lebih ke masyarakat, bukan ke wartawan. Wartawan juga masyarakat, cuman kan kalau misalkan mereka memiliki title, memiliki jabatan sebagai wartawan, ya mereka mendapatkan lebih dari masyarakat kecil, masyarakat biasa seperti kita gitu. Jadi maksud Kang Deddy Mulyadi itu ingin meratakan semua, biar semuanya itu kebagian rata, nggak ada iri-irian, kamu wartawan dapat lebih gede, nggak begitu. Mari kita ke video selanjutnya ya. Fadilah. Saya tanya,
ada apa dengan Rizal Fadilah? Kenapa Anda nuntut untuk Rizal Fadilah ditangkap? Ternyata dia kirimkanlah dokumen. Ternyata dia sedang menuntut untuk Rizal Fadilah segera ditangkap. Karena kasus provokasi, ujaran kebencian, tebar fitnah sana-sini, dan lain sebagainya. Wih, menarik. Kenapa? Karena kemarin baru saya kontenkan ketika dia membuat tulisan, turunkan Gubernur Jawa Barat. Ternyata dia sedang diproses sekarang di Polda Jawa Barat. Ayo dong, Kapolda Jawa Barat, karena memang sangat meresahkan sekali. Udah jelas, dia selalu memberikan ujaran kebencian, fitnah, framing jahat, busuk lewat statement-statementnya. Berbahaya, apalagi kepada KDM, apalagi kepada gubernur kita. Dari dulu, sejak kampanye, bahkan dikatakan oleh Sri Rizal Fadilah memilih KDM, itu haram kategorinya, Pak. Musyrik yang memilihnya. Gila, ini berbahaya memang mulut busuk Rizal Fadilah itu. Coba kita bacakan nih tuntutan-tuntutannya. Tuntutan rakyat dan penegak konstitusi, segera tangkap Rizal Fadilah. Yang pertama, segera tangkap dan proses hukum Rizal Fadilah atas dugaan pelanggaran pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE, pasal 160 KUHP, dan pasal 59 Undang-Undang Ormas atas ujaran-ujarannya yang memuat unsur hasutan, kebencian, Fadilah. Ya, karena sekarang Rizal Fadilah ini ya sosok yang sangat benci Kang Deddy Mulyadi, bahkan menuntut haram gitu untuk memilih Kang Deddy Mulyadi, sekarang sedang diringkus Kapolda. Oke, boleh nggak sih syukuran? Dan ternyata di sini kita bisa tahu bahwa penyinyir-penyinyir KDM itu memang apa namanya lebih buruk dari nyinyirannya kepada KDM gitu. Contohnya Rizal Fadilah ini sampai bilang haram hukumnya. Lah emang ente siapa? Ente apa namanya pendiri Majelis Ulama Indonesia kah? Apakah ente Rasul baru kah sampai menuntut haram gitu? Nggak ada loh istilah haram dalam memilih. Mari kita ke video selanjutnya ya guys. Ada kesan ini yang saya tangkap ya, kalau di media sosial muncul bahwa Deddy Mulyadi seolah-olah kalau orang Medan nyebutnya buang badan gitu, lepas tangan karena dia seolah merasa tidak tahu, tapi kemudian fakta-fakta menunjukkan bahwa dia sejak awal mengetahui rencana itu gitu ya Mbak Agi. Assalamualaikum, sampurasun, wilujeng enjing wargi Jabar dan seluruh warganet dimanapun berada, semoga bahagia selalu. Pagi hari ini saya akan menyampaikan salam buat sahabatku lama, udah tahunan gak ketemu, yang memiliki channel Off the Record FNN, yang nulis judul Deddy Mulyadi ngibul, klaim tidak tahu acara makan gratis tewaskan 3 warga. Jejak digital nggak bisa dibantah. Justru di jejak digital itu jelas loh Bang, bahwa pada saat saya bicara dengan AA Maula di hari Senin tanggal 14 Juli 2025, di situ jelas acaranya tanggal berapa, tanggal 18, jam berapa, jam 7 malam, di mana, di halaman alun-alun Garut. Bahasa saya di lapangan. Nah, jadi memang saya taunya acara itu malam, makanya ada kalimat makan sepuasnya, tertawa sepuasnya. Artinya kegiatan makan bakso, makan mie ayam, makan sate, makan seblak di konter-konter UMKM itu di halaman pinggir jalan depan Balai Niskala. Jadi peristiwa yang kemarin terjadi itu adalah di dalam pendopo jam 13 siang. Dari jejak itu jelas bahwa pengetahuan saya tentang kegiatan itu adalah hari Jumat 18 Juli 2025 jam 7 malam di lapangan alun-alun Pemda Garut. Nah, ini buat abangku ya. Jadi insya Allah saya tidak ngibul dan saya
Itu yang saya ketahui peristiwanya. Untuk itu, mari kita bersama-sama menjunjung tinggi aspek-aspek objektivitas dalam setiap tayangan. Dan apabila abang nggak percaya sama saya, nanti apabila ada panggilan dari kepolisian, saya dimintain keterangan, saya ajak deh abang untuk dampingin saya. Bila perlu abang liput sekalian, biar jelas bahwa kita harus senantiasa menjunjung tinggi objektivitas dalam setiap hal. Salam hangat dari saya buat abang, salam hormat. Tuh guys, buat abangnya yang bilang kalau Kang Deddy Mulyadi ini ngibul, ditantang tuh, diajakin tuh biar bisa denger langsung ya, biar lebih jelas lagi. Dan di sini juga Kang Deddy Mulyadi bilang Kang Deddy Mulyadi hanya tahu acaranya itu berjalan di malam hari. Lah warga datangnya dari pagi, gimana Kang Deddy Mulyadi tahu gitu kan? Kang Deddy Mulyadi juga kan katanya waktu itu lagi ada event di tempat lain gitu kan. Maksudnya Kang Deddy Mulyadi sedang tidak ada di lokasi karena memang Kang Deddy taunya malam, hadirnya juga ya pasti malam karena acaranya kan diadakan malam. Sedangkan warga yang berdesakan, terus peristiwa meninggalnya 3 warga gitu kan yang berantisipasi untuk datang ke pesta itu terjadinya di siang hari. Ya intinya bukan di waktu yang ditentukan gitu, di malam hari. Yang berarti emang KDM ini memang tidak tahu gitu. Ini tuduhan aja gitu. Ya pesan saya untuk abang yang bilang Kang Deddy Mulyadi ngibul, hati-hati aja bang. Mari kita ke video selanjutnya. Berita bohong yang menurut kami setelah ditelusuri bahwa ini berbau tidak benar, hasut, mengajak dan menjelek-jelekan tokoh-tokoh tertentu, mengatakan itu penjahat dan sebagainya. Menurut kami ini tidak pantas dan menghasut dan ini sudah melanggar hukum. Untuk itu kami memberikan waktu 1 kali 24 jam untuk segera meminta maaf kepada masyarakat Jawa Barat, khususnya untuk segera meminta maaf. Kalau tidak, maka kami tim hukum Jabar Istimewa akan mengambil langkah hukum, melaporkan pihak kepolisian dan memprosesnya secara hukum. Lapor saja silahkan Pak, silahkan. Padahal di sini keterbalikannya sangat berbalik. Bapak ini membalikkan fakta. Faktanya bahwa padahal Mbak Neni yang cewek yang ada di ujung ini ya, yang ada bulatan merah ini di bulatan merah. Padahal Mbak Neni sendiri yang menggiring opini bahwa Kang Deddy Mulyadi itu menyewa buzzer gitu, membayar rakyat Jabar supaya lebih pro ke Kang Deddy dan kontra ke pembenci-pembenci Kang Deddy Mulyadi. Padahal ya emang kenyataannya seperti itu kok. Warga Jabar juga tidak dibayar oleh Kang Deddy Mulyadi dan ini sudah termasuk tuduhan menghasut orang supaya beropini bahwa Kang Deddy Mulyadi benar-benar membayar buzzer, padahal mah kan enggak. Jadi intinya si bapak ini memutarbalikan fakta gitu. Faktanya Mbak Neni yang dia bela ini menghasut orang lain gitu, bukan Kang Deddy Mulyadi yang menghasut orang lain supaya membenci Mbak Neni. Terus pakai sosokan nuntut ke tindak pidana hukum segala. Silahkan Pak, silahkan. Saya yakin Kang Deddy Mulyadi tidak akan bersalah. Ya emang Kang Deddy Mulyadi tidak bersalah kok. Mari kita ke video selanjutnya aja ya. Kenapa ya makin kesini kondisi Provinsi Jawa Barat semakin mengalami disorientasi dengan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Gubernur Provinsi Jawa Barat, entah ini dengan meaningful participation atau tidak, yang jelas beberapa kebijakan yang sudah ditetapkan oleh. Siapa sih Neng? Siapa? Orang mana sih emang? Buset wawanian sih ya. Nyebut Provinsi Jawa Barat disorientasi. Buset, emang siapa artinya? Buset, kia gak aing buset baheula. Bilang, urut aing ngerti bang sia anu kusi diomongkeun. Eta artina hilang kemampuan tempat ujung diri sendiri. Buset, gelo meureun atuh. Saya nyebut orang Provinsi Jawa Barat garelo gitu. Wah, kebangetan sia. Tai ledig. Ya, uruskeun nya anu gelo mah sia nya uruskeun daerah sia ulah pipiliun masalah Jawa Barat nya. Ya. Ini budak mana sih nya? Ya lamun liwat ka lembur aing sia lamun poek-poek sia sareupna dibopong ku aing kanggon poek ya. Sieun teh sia kumis aing ya. Kumis. Aing buka kumis ya. Tai ledik sia ah. Oke, jadi Simba itu tadi
bilang bahwa warga Jawa Barat itu disorientasi, dan si Akang ini sudah memberitahu arti disorientasi itu apa gitu. Nah, ternyata arti disorientasi itu bahwa tidak memahami lingkungan sekitar, bahkan sampai diri sendiri, yang berarti Mbak tadi bilang warga Jawa Barat disorientasi sama dengan bilang warga Jawa Barat itu tidak tahu tentang diri sendiri. Secara tidak langsung, secara harfiah gila gitu. Yang gila itu padahal menurut saya mbaknya gitu. Ngapain coba ngurusin warga Jawa Barat? Itu bukan tugas mbak gitu, tugasnya gubernur. Dan warga Jawa Barat juga setuju dengan kebijakan itu. Kenapa Anda harus bilang kebijakannya ini disorientasi gitu kan? Membawa masyarakat Jawa Barat melupakan dirinya sendiri gitu kan, aneh. Mari kita simak video selanjutnya ya guys ya. Pembenci KDM menyikapi kejadian kamari di acara pernikahan aula pasti dikait-kaitkeun teh jeung hal mistis. Soalnya keur acara seserahan oge. KDM kan membawa hasil bumi, membawa hewan ternak, bangsa sapi, domba, terus we lauk, terus we tetangkalan. Eta aya anu komen cenah pemimpin teh mamawa ancak cenah, mamawa susuguh. Cik atuh sing kira-kira eta mah acara seserahan, acara nges budaya gitunya dikait-kaitkeun jeung mistis. Asa teu pararuguh kitunya warga Jabar. Aslina teu pararuguh, nggak karuan gitu ya. Yang lagian sudah budaya dong, budaya seserahan dalam pernikahan gitu kan, membawa hasil bumi dan hewan ternak untuk disajikan, bukan susuguhan ke ke para dewa gitu. Enggak anjir ya. KDM itu Islam beragama Islam kok. Kan Deddy Mulyadi sudah tahu pastilah. Kan Deddy Mulyadi itu pintar gitu, sudah tahu pasti apa yang namanya musyrik itu seperti apa gitu. Jadi buat penyiar-penyiar KDM yang bilang KDM ini musyrik, aduh, coba kalian pikir lagi deh yang musyrik siapa gitu. Introspeksi diri lah. Mari kita simak video selanjutnya ya guys. Teruntuk Kang Deddy Mulyadi, langsung saja saya sebut namanya. Jangan jadi pengecut. Akuilah kesalahan Anda, jangan melimpahkan kesalahan kepada orang lain. Anda tidak hanya mengetahui, tapi melalui video Anda juga ikut menyebarkan pesta rakyat yang dilakukan di Garut yang menyebabkan 3 orang warga Jabar meninggal dunia. Di situ kan kita ke situ udah pasti hari ayam mah penggemarnya banyak. Pasti warga ini warga ada hiburannya nanti. Ada. Kapan itu hiburan? Tanggal 18. Hari Jumat. Mana tuh tanahnya? Di Pendopo. Kita siapin makan UMKM. Apa itu? Berbagai macam. Saya tidak mau menyampuri urusan hukum karena saya yakin Polri akan bersikap profesional yang melakukan investigasi terkait peristiwa ini. Tapi saya berharap bahwa hukum harus tegak, keadilan harus diberikan kepada 3 warga Jabar yang meninggal dunia di acara tersebut. Di antaranya ada anak-anak, ada lansia, dan ada anggota kepolisian yang sedang bertugas. Dan ini menjadi pelajaran penting bagi kepala daerah dan pejabat publik lainnya untuk tidak memamerkan kekayaan di saat rakyat sedang sulit. Saya tahu itu uang Anda, itu hak Anda untuk Anda hambur-hamburkan, tapi berempatilah sedikit. Rakyat sedang susah, apalagi di Jawa Barat banyak pengangguran. Jika menyelenggarakan hajatan, lakukanlah dengan cara yang sederhana. Apalagi Anda sudah paham bahwa Anda adalah public figure yang sangat diminati, pasti akan terjadi kerumunan, dan Anda juga pasti tahu apa yang akan terjadi. Jadi stoplah berbuat hal-hal yang membahayakan bagi rakyat. Ini bukan membahayakan bagi rakyat, justru membahagiakan bagi rakyat. Cuman kan udah dibilang dari awal, Kang Deddy Mulyadi itu taunya acaranya itu malam. Terus si Eko Widodo ini ya bilang katanya Kang Deddy Mulyadi ada gitu di tempat dan ikut berpartisipasi menyelenggarakan acara tersebut gitu. Yang padahal Kang Deddy Mulyadi ini sendiri sudah menyatakan dirinya tidak ada di tempat kejadian gitu ketika peristiwa itu terjadi. Kang Deddy sedang ada event lain, ada acara lain gitu. Jadi untuk Eko Widodo saya harap saya harap Anda bisa lebih mengerti lagi lah. Mengerti tentang apa yang diucapkan Kang Deddy Mulyadi gitu. Bukan malah menggiring opini gitu, bukan malah ambil negatifnya terus sesuatu yang positif gitu ya. Sesuatu yang positif Anda ubah jadi negatif, itu malah jadi tuduhan, malah jadi fitnah jatuhnya gitu. Ya hati-hati aja, nanti nasibnya sama Kiri Salfadillah loh. Mari kita ke video selanjutnya guys ya. Video ini saya persembahkan secara khusus
untuk manusia-manusia yang selama ini selalu membenci Kang Deddy Mulyadi, membangun narasi bahwa apa yang dilakukan oleh Kang Deddy selama ini hanyalah pencitraan semata, bahwa apa yang dikerjakan oleh Kang Deddy Mulyadi selama ini hanyalah demi konten semata. Semoga saja dengan menyimak cuplikan-cuplikan video ini, pikiran kalian bisa menjadi waras, kalian bisa tahu diri, kalian bisa sadar bahwa ternyata yang diperjuangkan dan yang dikerjakan oleh Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat ini benar-benar datang dari lubuk hatinya yang paling dalam untuk membangun Jawa Barat menjadi lebih baik. Tuh, bahkan orang dari luar Jawa Barat, ya kayaknya menurut saya kayaknya abang ini bukan orang Jawa Barat ya. Karena kalau biasanya orang Jawa Barat berkomentar pasti ada logat-logat Sundanya gitu kan, ciri khas Sunda kita gitu. Ya kalau abang ini saya yakin dia bukan dari orang Jawa Barat, tapi dia mengerti gitu. Masa orang yang dari Jawa Barat sendiri itu kayak contohnya Ipung kemarin malah mendemo Kang Deddy Mulyadi, yang harusnya lebih ngerti ke Kang Deddy Mulyadi. Jadi ayolah buka pikiran kita secara luas lagi, kita berpikir secara lebih jernih lagi bahwa pemimpin seperti Kang Deddy Mulyadi ini patut diapresiasi, patut kita banggakan, patut kita perjuangkan juga. Mari kita rangkul Kang Deddy Mulyadi menjadi pemimpin yang lebih baik lagi dengan mengkritik. Ya, dengan mengkritik, caranya mengkritik, bukan menyerang secara personal. Kebanyakan kan kritikan-kritikan dari orang-orang tidak bertanggung jawab itu seperti Rizal Fadilah itu sudah ke personal branding ya. Maksud saya itu sudah menyerang secara personal ke Kang Deddy Mulyadi, bukan mengkritik. Kalau kritik sama menyerang itu beda loh. Rakyat Jawa Barat, rakyat seluruh Indonesia itu terbuka kok. Mau mengkritik seperti apapun boleh. Yang penting jangan nyerang personal gitu. Kayak Rizal Fadilah itu malah personal gitu ya, bukan kritik gitu. Dia jatuhnya personal. Oke, mari kita simak video selanjutnya ya guys ya. KDM kalau mau menghidupkan budaya Sunda sih nggak apa-apa, asal jangan yang berbau syirik aja. Jangan sampai dengan alasan mau menghidupkan budaya Sunda tapi menabrak syariat, bikin sesajen, nyembah sana sini, itu tidak boleh. Dan jangan sampai mengganti simbol-simbol Islam, nama-nama Islam, karena itu bisa disebut, karena orang bisa mengecap itu anti-Islam. Kenapa demikian? Karena masyarakat Sunda, masyarakat Jawa Barat, dan masyarakat Nusantara pada umumnya itu mereka melepaskan aliran kepercayaan. Mereka dulunya Hindu-Buddha, mereka lepaskan itu dan mereka memeluk Islam secara sukarela, menerima dakwah Islam secara sukarela. Nah, bagi orang Islam, yang penting itu agamanya, Islamnya, karena Islam itu adalah budaya itu sendiri. Dan bagi orang Islam yang penting itu adalah agamanya, bukan budayanya. Karena di akhirat nanti yang ditanya itu bukan yang ditanya ya, di akhirat nanti bukan tentang budaya tapi tentang keislaman kalian. Paham ya sampai sini? Paham bang, saya paham kok, paham. Ente yang kurang paham. Saya paham maksud Anda, cuman ente yang kurang paham. Jadi gini, saya kasih pemahaman sedikit tentang apa yang saya dapatkan dari kasus kemarin tentang RSUD yang diganti namanya ya. Ya ini sudah beberapa kali kita bahas, cuman supaya gitu ya, supaya bisa lebih dicerna lagi gitu, supaya bisa lebih jernih lagi. Jadi pergantian nama RSUD itu tidak ada sangkut pautnya dengan keislaman. Cuman karena namanya yang tadinya bahasa Arab diganti ke bahasa Sunda gitu doang. Kok orang-orang membawa opini gitu bahwa Kang Deddy Mulyadi ini anti-Islam. Bahkan si abang ini bilang syirik. Itu udah nyerang personal, bukan kritik lagi bang. Mohon maaf nih. Ya. Jadi pergantian nama RSUD itu disahkan secara hukum karena ya memang kepemilikan dan pengelolaannya pun sudah disita oleh pemerintahan, yang berarti sudah milik pemerintah seutuhnya. Dan basis amal ya yang kemarin sempat memiliki pengelolaannya itu, pengelolaan rumah sakit itu tidak ada hak lagi untuk bilang bahwa pergantian nama ini secara sepihak, tidak, karena memang kepemilikan dan pengelolaannya memang sudah sepihak di pemerintah doang. Jadi ya boleh-boleh aja dan tidak menghilangkan keislaman-islamannya. Toh lagi pula RSUD Al Ihsan dengan Ulas Asih artinya tidak jauh beda. Kang Deddy Mulyadi ini tidak asal ganti nama. Kenapa yang dipilih namanya Ulas Asih? Karena artinya tidak jauh beda dengan Al Ihsan. Yang artinya
tidak mengganti nama, tidak mengganti makna rumah sakit tersebut. Namun tujuan Kang Deddy menghidupkan kearifan lokal, yaitu Sunda gitu kan, karena rumah sakit itu ada di Jawa Barat gitu kan, tempatnya suku Sunda lahir gitu. Jadi ya maklum saja. Dan yang bilang abang ini bilang bahwa Kang Deddy syirik gitu kan, nyembah sana sini. Emang kalian pernah lihat guys Kang Deddy Mulyadi nyembah patung, Kang Deddy Mulyadi nyembah laut, nyembah matahari? Nggak ada toh. Kang Deddy Mulyadi sholat seperti Islam pada umumnya gitu. Muak saya lihat muka abang ini, pecinya nggak berguna gitu. Oke guys, cukup sekian video kita kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Dan pesan yang saya ambil dari video-video yang kita tonton tentang penyiar KDM ini, bahwa kalau kita mengonsumsi video dari media sosial itu kita ambil positifnya, kita harus lebih objektif gitu. Kita harus lebih tahu yang mana kritikan, yang mana sindiran gitu, dan kita harus lebih tahu yang mana menghasut, yang mana pro, mana kontra. Intinya kita harus lebih pintar-pintar lagi guys. Jangan mau terbawa opini orang yang menjelekan Kang Deddy Mulyadi. Kalau misalkan ada orang nih menjelekan Kang Deddy Mulyadi, jangan langsung wah benar nih dia bilang, jangan gitu guys. Tapi kita cari dulu kebenarannya. Apakah betul Kang Deddy Mulyadi ini, seperti itu gitu kan. Ya intinya sehat-sehat untuk kita semua. Dan untuk Kang Deddy Mulyadi saya ucapkan sabar ya Kang ya. Tetap semangat terus, jangan pantang menyerah. Dan untuk para penyiar KDM saya cukup bilang hati-hati aja. Nanti kalau sekarang mungkin belum dinotis ya, belum belum kena serangan balik dari KDM. Kalau udah kena nanti kena mental. Nanti nangis kayak yang udah gitu kan, udah ketangkap nangis, nyesel gitu. Oke. Saya Reno Reaction pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.